Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tema firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam kekudusan seperti Kristus hidup. Karena tema besar bulan ini adalah hidup meneladani Tuhan Yesus. Kita dipanggil menjadi orang Kristen. Kristen itu artinya apa? Teladan Kristus. Jadi kalau kita menyebut diri Kristen, berarti hidup kita meneladani Kristus, ya. Harus mengerti dulu, Kristen itu artinya pengikut Kristus, meneladani Kristus, ya. Kalau hidup kita tidak sama seperti Yesus hidup, maka mungkin kita Kristen ilegal. Yang Kristen agamanya tapi namanya belum terdaftar di dalam kerajaan Allah, ya. Dan hari ini kita akan belajar, saudara, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan seperti Kristus hidup. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang kudus. Allah itu kudus. Kuduslah kamu, sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Tuhan. Dari zaman perjanjian lama, betapa rindunya orang Israel itu melihat Tuhan. Zaman Musa itu rindu melihat Tuhan dengan matanya. Tapi Tuhan bilang, kamu gak akan bisa melihat aku. Ketika di Gunung Sinai Tuhan berkata, aku akan lewat. Tapi kamu gak bisa melihat aku, hanya belakangku saja. Belakang di sini bukan berarti Tuhan itu ada belakangnya, punggungnya kita lihat. Ya, belakang di sini artinya hanya sebagian kecil, ya, yang Musa bisa melihat kemuliaan Tuhan itu. Karena Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri tahan di depan kekudusan Tuhan. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, disuruh oleh Tuhan, Musa berkata, Tuhan, pastikan bahwa engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan bilang, aku tidak bisa sama-sama dengan kamu, tapi malaikatku aku beri menyertai kamu. Lalu Musa bilang, kenapa Tuhan? Ya, aku tidak akan berjalan kalau Tuhan gak pimpin. Tuhan bilang, karena kalau aku berjalan sedetik saja di tengah-tengahmu, maka kamu pasti akan mati. Kenapa mati? Karena Tuhan bilang, kamu ini bangsa yang keras kepala, tidak mau bertobat. Dosa itu akan membinasakan kita. Kekudusan Tuhan gak bisa ketemu dengan dosa. Iya, makanya saudara, kita yang mengaku percaya Yesus, jangankan didengar Tuhan doa kita. Kita ketemu Tuhan aja enggak bisa kalau ada dosa. Walaupun saudara pede berkata, saya doa puasa, saya ini punya titel, saya pelayanan, saya khotbah, saya pemain musik, saya WL hebat. Kalau ada dosa, kita nggak akan pernah bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang, orang yang tidak hidup kudus, ya, kenapa saudara? Kalau kuduslah kamu, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu syarat, bukan pilihan, tapi syarat sebagai orang percaya. Ya, hari-hari ini kekudusan itu dibahas sudah jarang. Soalnya kalau orang bahas kekudusan, apalagi jemaat sekarang, itu loh kekudusan terus sok rohani. Ya, untuk masuk surga nggak bisa sok rohani, harus memang rohani. Kalau rohana nggak bisa. Ya, rohani bukan sok rohani, bukan. Ya, itu pendeta Debbie itu pendeta hukum Taurat, apa-apa nggak boleh. Karena apa-apa harus kudus. Loh, saudara pikir surga itu tidak main-main, saudara. Nanti saya akan bahas semuanya. Kenapa kita harus hidup kudus? Yang pertama, karena Tuhan itu Tuhan yang kudus, ya. Dan Dia akan datang menjemput umatnya yang kudus. Kalau tidak kudus, yang nggak bisa ketemu, salah server. Orang kalau salah server nggak bisa nyambung. Amin apa amin? Ya, apalagi sama Tuhan. Yuk kita buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk
mempersiapkan hidup dalam kekudusan. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu apa? Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tuhan akan datang kembali kali yang kedua sebagai hakim. Lalu kita disuruh ngapain untuk menyambut kedatangan Tuhan? Siapkan akal budimu dan waspadalah. Ya, apa itu akal budi, Bu? Begini saya kasih contoh aja dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, jangan tersinggung. Kita ini semua diciptakan Tuhan sebagai manusia dikasih otak, iya enggak saudara? Semua punya otak kan di sini toh? Kalau nggak punya otak nggak bisa sampai sini dong. Ya, tapi ada orang yang pakai otaknya itu untuk memikirkan hal-hal yang jahat. Ya, itu bukan akal budi, itu akal bulus. Kalau akal budi itu otak dipakai mikir hal-hal yang baik. Bagaimana saya hidup saleh, bagaimana saya berkenan pada Tuhan, saya melakukan ini berdosa apa enggak, apakah ini perkenanan Tuhan, itu namanya akal budi. Tapi ada orang namanya budi tapi tidak berakal budi. Jadi tidak menjadi jaminan, ya. Dikatakan yang pertama, siapkan akal budimu. Ayo saudara, orang Kristen, ayo pakai otak kita ini untuk bisa menghasilkan akal budi, kebijaksanaan, hikmat. Jangan hidup tidak berakal budi. Ya udah tahu cowoknya nggak bertobat, nggak ada kerjaan, pengangguran, dugeman terus, dinikahi. Namanya perempuan tidak berakal budi. Nanti kalau sudah nikah baru konseling. Makanya selama masih hidup pakai ini akal budi kita. Bagaimana supaya akal budi kita jadi lebih baik? Isi dengan firman Tuhan, supaya kita punya kepekaan. Jangan salah memilih. Yang laki-laki udah tahu cewek sukanya dugem, sukanya di night club, dinikahi. Ya sudah bisa terbayangkanlah nanti rumah tanggamu seperti apa jadinya. Ayo pakai akal budi. Di dalam hidup ini kita harus berjalan dengan akal budi dan waspada. Karena menjelang waktu kedatangan Tuhan akan banyak penyesatan dan banyak yang tersesat. Banyak yang akan tinggalkan Tuhan Yesus. Itu sudah terjadi. Lalu yang berikutnya dikatakan di sana apa? Kita baca ayat yang ke-14 saudara. Firman Tuhan berkata, hiduplah apa? Sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang yang sudah mengalami Kristus akan berkata, aku ini dulu bodoh. Atau masih ada yang sampai sekarang bodoh? Ya, semua orang yang ketemu Tuhan Yesus akan berkata, saya waktu ketemu Tuhan, satu yang saya sesali saudara, kenapa nggak dari dulu aku ketemu Tuhan Yesus? Supaya aku nggak menghabiskan waktu-waktuku dulu itu banyak untuk hal-hal yang bodoh, sia-sia, hal-hal yang tidak berguna, hidup dalam dosa. Ya, kita ini harus punya pengalaman secara pribadi, hidup diubahkan, supaya kita ini jangan menuruti hawa nafsu yang dulu menguasai kita di kebodohan. Sekarang kita sudah berakal budi, jangan mau lagi saudara diperhamba oleh hawa nafsu yang dulu. Ayat 15 berkata begini, kita baca ayat yang ke-15. Tetapi apa? Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti siapa? Dia Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat berikutnya berkata, ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayo, kita yang sudah dibenarkan dalam Kristus, hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan seperti sebagaimana Kristus hidup. Kalau Tuhan datang nanti, dia cari gambarnya, mana yang serupa denganku ya. Kalau nggak serupa dengan dia, ya kita tereliminasi saudara. Ya, nggak bisa. Lalu dikatakan di sana, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak main-main, ini ngomong soal kekudusan ini saudara. Ya, lalu ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Ya, kita baca bersama. Dan
jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kenapa kita harus kudus hidupnya? Yang kedua alasannya karena satu saat kita akan dihakimi. Ayat ini bilang tanpa memandang muka Tuhan akan menghakimi semua kita. Nggak peduli mau kita STH, MTH, S1, S2, S23, S24, ya, kita semua akan dihakimi. Nggak peduli pendeta, jemaat, siapapun kita hari ini, kita semua satu saat akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab tentang hidup kita di dunia ini. Di sana akan dibuka, ditanya kamu pernah selingkuh enggak? Enggak Tuhan. Channel 5 malaikat buka. Ada rekamannya kita. Karena Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat orang baik dan orang jahat. Supaya apa? Kemudian Dia akan datang sebagai hakim dan memberikan pertanggungan jawab, memberi upah kepada semua orang sesuai dengan perbuatannya. Itu akan kita alami nanti. Tuhan akan datang sebagai hakim. Makanya selama kita menumpang di dunia ini, kita harus hidup dalam apa? Ketakutan. Ketakutan apa? Takut akan Tuhan. Tuhan tahu semua. Pernah nyolong enggak? Pernah nyuri enggak? Pernah ini enggak? Tahu. Suami-suami, apa yang istrimu enggak tahu? Semua akan terbuka. Apa yang kau sembunyikan di HP-mu yang istrimu tidak tahu, Tuhan akan buka. Istri-istri, apa yang kau sembunyikan dari suamimu akan terbuka. Anak-anak yang kau sembunyikan dari orang tuamu akan terbuka. Kenapa kita harus hidup dalam ketakutan? Karena Tuhan akan menghakimi kita semua orang menurut perbuatannya tanpa memandang muka. Bayangkan saudara, kalau orang itu mau dihakimi, misalnya ya ada satu orang dibilang, disurati kamu dipanggil KPK, nanti seminggu lagi kamu akan dihakimi. Itu orang kira-kira pergi hura-hura, jalan-jalan, senang-senang? Kagak. Orang kalau tahu mau dihakimi kayak apa saudara? Ketakutan saudara. Apalagi kalau ada dosa, ya toh? Iya nggak Pak pengacara ya? Nah, iya saudara ya, ada dosa mau dihakimi, gemeteran dia nggak bisa tidur. Ya. Makanya kita harus hidup dalam ketakutan, takut dosa, takut Tuhan. Ya, berantem sama suami, aduh Tuhan aku nih jengkel sama suami, udah 1 hari nggak omongan, aku mau omongan kenapa? Aku takut Tuhan. Kita tanggalkan ego kita lakukan firman Tuhan. Anak-anak, walaupun orang tuamu tidak mengawasi kamu, hiduplah dalam ketakutan karena Tuhan melihat, mata Tuhan tuh melihat. Ya, suami istrimu tidak lihat tapi mata Tuhan melihat. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena satu saat kita akan dihakimi. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Lalu saudara, ya, ketika kita tahu ini kita akan dihakimi. Ya, coba ayat yang ke-18 dikatakan di sana. Ya, ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, tetapi dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darah anak domba Allah yang tidak bercacat. Karena itu apa perbedaannya iman kita saudara? Kita harus percaya di dalam Yesus, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan hanya Yesus yang menebus. Kita manusia harus ditebus. Ya, Yesus itu yang menebus kita sehingga kita ini diselamatkan. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, tidak bisa kita main-main dengan dosa. Hormati kasih karunia. Lalu sekarang kita bicara, Tuhan akan datang sebagai hakim dan Dia akan menjemput setiap kita, saudara, umat kesayangannya. Prediksi tentang kiamat mulai bermunculan. Ya, kemarin Paus Paulus meninggal dunia berduka cita, saudara. Ya, mulai muncul ada prediksi, ada ramalan bahwa Paus itu hanya 112 orang yang tercatat.
Yang meninggal kemarin yang ke-111, nanti yang ke-112 ini akan terpilih. Dan setelah dia katanya akan terjadi kiamat. Ya. Jadi di sana itu tinggal satu foto yang belum terisi, yaitu katanya paus yang terakhir. Setelah itu akan terjadi kiamat. Orang boleh memprediksinya apa aja, bebas orang memprediksi. Tapi ingat, yang paling benar kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Tentang hari Tuhan yang akan datang, tentang kiamat yang akan datang. Semua boleh memprediksi. Hari-hari ini saya baca berita, Jepang lagi sibuk mempersiapkan tim panitia anti kiamat. Karena 2030 katanya ada asteroid besar yang akan tabrak bumi. Mereka lagi cari nih ahli-ahli IT. Ahli-ahli IT yang bisa bekerja memikirkan bagaimana membelokkan asteroid ini berapa derajat supaya nggak tabrakan sama bumi. Karena kalau tabrakan bisa hancur semuanya. Di saat Jepang lagi memikirkan menggeser asteroid, Indonesia sibuk dengan ijazah palsu terus. Kasihan bangsa kita ini saudara ya, ijazah asli atau palsu aja kagak ngerti loh. Mari kita berdoa sungguh-sungguh buat bangsa ini saudara. Itu di Jepang udah cipta robot, udah cipta komputer yang 10G apalah segala macam. Indonesia, Tuhan ampuni bangsa kami ini Tuhan, kasihanilah Tuhan bangsa ini. Ya, kita mulai melihat nih saudara. Ya, apapun itu, karena mereka bilang nanti kalau terjadi tabrakan itu wah bisa kiamat besar terjadi, bumi ini akan hancur. Dan ya mereka sedang memikirkan. Beberapa orang kaya di dunia sudah menyediakan bunker bawah tanah untuk sembunyi karena mereka tahu akan ada sesuatu yang terjadi. Ya kalau saudara punya uang 6 triliun, beli aja satu bunker supaya bisa sembunyi di bawah tanah. Apa kata firman Tuhan? Dunia ini boleh mereka-reka, orang boleh memprediksi, tapi kita tetap kembali kepada firman Tuhan. Buka 2 Petrus saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 saudara. Kita baca dengan suara yang nyaring supaya rohmu mendengar. 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yang pertama kebenarannya, kiamat, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Nggak ada yang tahu. 2030, 2050, ya 2000 berapa, nggak ada yang tahu. Ya, cuma Tuhan kasih tahu bocorannya seperti pencuri dia akan datang. Bisa jadi nanti malam. Tapi saya pikir-pikir kalau asteroid tabrakan sama bumi, ya bisa juga ini terjadi. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia ini akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala di atasnya akan hilang lenyap. Termasuk yang dalam bunker. Ya, terbakar meledak ini bumi. Itu melebihi gempa bumi kekuatan berapa skala Richter pun lewat saudara. Karena langsung begitu terjadi itu, langsung ledakan yang hebat. Unsur-unsur dunia hangus semuanya dalam nyala api. Semua lenyap. Nah kalau kita tahu saudara, Alkitab memberi gambaran tentang kiamat itu akan terjadi seperti ini. Terus apa yang kita lakukan? Beli emas batangan bu. Mas naik terus ini ya. Yang turun cuma Mas Daniel ini ya. Antam kosong, nggak ada barang. Nggak apa-apa kalau punya duit daripada nganggur, beli aja nggak apa-apa. Tapi fokus kita bukan di situ. Amin. Fokus kita ya tetap hidup seperti biasanya, tapi poin utamanya kejar perkenanan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan waktu kita tahu semua akan hangus? Ya. Ibu-ibu yang suka beli tas-tas yang miliar-miliar, stop, karena akan nyala api membakarnya semua itu. Amin ibu-ibu. Bertobat ya. Dah, kita sekarang fokus pada pekerjaan Tuhan, fokus pada hidup berdampak bagi banyak orang. Amin. Ya, supaya kalau Tuhan datang kita nih siap. Akan hangus semuanya dalam nyala api. Apa yang mesti kita lakukan? Ayat 11 berkata begini, Tuhan tuh selalu kasih tahu, kasih cara. Baca sama-sama. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
Kalau kita tahu semua akan hancur begitu, betapa kudus dan salehnya kita harus hidup. Kejar kekudusan, kejar hidup yang saleh. Kalau punya kepahitan hari ini, pulang berdamai dengan mertua, amin. Beli durian, kirim ke rumah mertua, toh? Tapi bisa tersinggung juga dia, kenapa dia kirim duri-duri ke saya ya? Kalau saudara lagi marahan dengan kakak ipar, berdamai. Kalau hari ini kau punya selingkuhan, ya jangan sampai nanti dia nuntut ini anaknya siapa terus tes DNA, hati-hati saudara ya. Mending bertobat. Kalau hari ini engkau sedang hidup dalam kenajisan, dalam percaburan, homoseksual, lesbi, bertobat. Engkau terikat dengan rokok, terikat dengan apapun, bertobat. Ya. Jangan sampai kau lagi dugem-dugem begini, tiba-tiba kiamat meledak, sudah langsung auto neraka kau. Tanpa saringan lagi tuh. Ayo, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi kekudusan itu bukan berita yang cuma ya udahlah kalau bisa lah. Itu harus jadi prioritas yang kita kejar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tinggalkan dosa, bukan berarti saya ngomong terus saya sudah tidak berdosa. Saya masih manusia, saya bisa berdosa, tapi saya tidak terikat oleh dosa. Darah Yesus tersedia untuk pengampunan dosa yang tidak disengaja. Kalau Anda sengaja berarti Anda masih terikat. Orang marah sekali itu namanya kejatuhan, marah, jengkel lihat keadaan. Tapi kalau kau tiap hari marah-marah, kau sakit jiwa. Amin. Kau itu terikat oleh dosa. Ya. Kalau hari ini kau bersinah, itu bukan jatuh, itu doyan. Jangan lagi salahkan setan, gara-gara setan bu, kasihan setan loh. Setan bilang ini orang Kristennya disalahkan saya terus, padahal dia yang berdosa. Ya, kau yang enak, saya yang sial, kata setan. Makanya setan bilang manusia lebih setan dari setan. Ya, benar saudara. Ayo kita beresin, berbenah hidup ini berbenah. Ya. Kita juga tidak tahu kapan kita mati, itu kiamat kecil bagi masing-masing kita. Tapi Alkitab bilang, kalau kamu tahu bahwa segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci. Bukan, ya kalau bisa hidup kudus lah ya. No, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat yang berikutnya berkata saudara, ayat 12 kita baca, yaitu siapa? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Diulangi lagi apa? Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Aduh, kalau saya membayang-bayangkan itu mengerikan saudara. Itu pasti mengerikan sekali. Tapi itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Mari kita mulai siapkan hidup kita sekarang. Kita ini orang kudus, anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata karena kalau tidak dipercepat, tidak ada seorang pun yang selamat. Dunia ini makin hancur. Dunia ini terus berusaha menggilas kita, membawa kita jauh dari Tuhan. Makanya saudara, dunia nggak pernah tunggu kau berubah. Kau mau berubah atau tidak, dia terus menggilas kita. Tapi Yesus berkata, ada satu hal yang bisa mengalahkan dunia ini, yaitu apa? Iman kita. Tapi iman yang seperti apa? Iman yang hidup, yang sungguh-sungguh berjalan di dalam kekudusan. Dan apa janji Tuhan bagi setiap kita? Kalau kita mau sungguh-sungguh terus bertahan di dalam kekudusan, walaupun diejek, kamu ndak merokok, kamu ndak ini, ya so suci, so kudus, biarin. Ya, kita punya komitmen dan prinsip, aku akan tetap berjalan di dalam kekudusan. Orang mau ngomong apa, biarin. Ya, aku tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti itu, kita tidak perlu takut dengan semua yang akan terjadi. Satu hal janji Tuhan, Tuhan itu memberitahu jalannya, memberitahu caranya, dan memberi janji. Kalau kamu nurut, ini yang akan terjadi. Kita baca ayat yang ke-13, saudara, firman Tuhan berkata di sana, tetapi kita
langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bumi yang sekarang sudah rusak oleh dosa. Hari ini kita semua menantikan langit yang baru, bumi yang baru, yang bersih, tidak ada dosa, dan di sana hanya terdapat kebenaran. Alkitab berkata, saudara, doktrin yang dipercaya sampai hari ini, sebelum semua itu terjadi, kita akan mengalami pengangkatan terlebih dahulu. Orang yang hidup dalam kekudusan akan diangkat Tuhan. Itu namanya rapture. Yang mati di dalam Tuhan, mereka dibangkitkan dari kuburan. Ya, hari ini sorga masih kosong, neraka masih kosong. Karena kita belum diadili, orang mati belum diadili. Mereka masih ditampung di satu tempat penampungan sementara. Ya, tapi hari-hari ini yang hidup dalam dosa sudah merasakan juga ya siksaan. Yang hidup di dalam Tuhan, mereka sudah juga mengalami seperti suasana sorga. Makanya banyak orang yang pernah mati cerita, saya lihat tante saya itu yang sudah mati, dia nyanyi-nyanyi di sana, dia sukacita. Ya memang itu begitu. Tapi belum ada yang dihakimi. Tunggu nanti sangkakala terakhir berbunyi. Ya, lalu Tuhan Yesus datang, orang yang mati dalam Kristus lebih dulu dibangkitkan. Lalu setelah itu orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Kristus, yang tidak percaya, yang tidak sungguh-sungguh menghormati darah perjanjian, itu dibangkitkan juga untuk menerima penghakiman. Itu namanya penghakiman terakhir. Ya, jadi saudara, hati-hati ya. Kita akan mengalami kematian kekal kalau kita nggak bertobat. Lalu di sanalah saudara, Yesus berkata, disitulah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh dia masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi yang tidak, dia dilempar ke dalam neraka yang tidak akan pernah berhenti. Di sanalah kekal selama-lamanya. Putuskan hari ini. Apakah kita mau masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru? Tanggalkan semua dosa. Kalau hari-hari ini kita suka bohong, suka nipu, suka nyuri, suka berzina, suka judi, suka merokok, dugem, kepahitan, amarah, pokoknya apa yang dosa lah. Saya nggak perlu jabarkan di sini, saudara tahu satu-satu. Karena kita diberi roh yang sama untuk mengenal mana dosa, mana tidak. Orang percaya tahu membedakan. Tapi hari ini imanmu harus hidup supaya satu saat saya sampai hari ini terus berdoa, Tuhan, jangan sampai ada anak-anakku, keluargaku yang tertinggal ketika hari itu datang. Aku rindu aku dan seluruh keluarga besarku boleh masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Dan kapan saatnya kita berdoa? Hari ini saudara. Mumpung masih hidup, dikasih waktu untuk berdoa. Bergumul sungguh-sungguh buat anak cucumu. Setiap hari pergumulan doa saya itu, Tuhan, jangan ada dari anak-anakku, keluargaku yang tertinggal. Supaya kami boleh bersama-sama. Saya setiap malam sebelum tidur saudara, saya membayangkan kejadian itu. Bayangkan tiba-tiba langit ini lenyap dalam gemuruh dan nyala api yang begitu besar. Dan itu membuat saya hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Orang yang terus hidup dalam dosa, mereka lupa saudara. Lupa untuk hidup takut akan Tuhan. Tiba-tiba hari itu datang seperti pencuri. Maka kebinasaan kekal yang akan kita alami nanti. Hari ini Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, mari bertobat dan sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Kita mau katakan pujian, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan hari ini. Setiap kita diberi jubah yang putih saudara. Dan tugas kita menjaga jubah itu tetap putih. Di dalam darah anak domba, dalam kitab Wahyu dikatakan, orang-orang yang menjaga jubahnya tetap putih, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Jubah putih bicara tentang kekudusan. Kita datang pada Tuhan dengan hiasan kekudusan, itu yang paling menyenangkan Tuhan. Datang pada Tuhan hari ini saudara. Katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.